Jadi begitulah teman-teman untuk melakukan pemilihan formasi manakala kita sudah memiliki akun SSCASN. Nanti formasi-formasi yang bisa dilamar oleh XTHK2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saat ini sudah dibuka dan juga sedang berlangsung ya untuk pendaftaran P3K Kementerian Agama, baik itu untuk P3K teknis, kemudian juga guru, dosen, dan juga tenaga kesehatan. Untuk pembukaan pendaftaran Kementerian Agama ini dibuka 21 Desember dan nanti untuk tanggal selesainya itu hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, ketika pendaftaran P3K Kemenak dibuka, di sini kita sudah memiliki akun SSCASN yang pernah kita buat dan juga kita lakukan untuk pendaftaran P3K di Kemdikbud ya. Namun di sini kita mengapa kok nggak bisa memilih formasi untuk pendaftaran P3K Kemenak? Apakah setelah kita tidak mendapatkan formasi dari Kemdikbud, kita bisa mendaftar di P3K Kemenak dan juga bisa memilih formasi? Maka pada video ini kita akan memberikan alternatif solusi bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu terkait tentang pendaftaran P3K Kemenak tahun 2022. Yang mana di sini kasusnya kita sudah memiliki akun SSCASN untuk pendaftaran P3K Kemdikbud. Soalnya bagaimanakah cara untuk memilih formasi P3K Kemenak tahun 2022? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, mengacu dari berbagai macam buku panduan untuk pendaftaran P3K dan juga CPNS tahun 2022, maka di sini yang dimaksud dengan portal SSCASN itu adalah portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang mencakup merupakan tempat untuk melakukan pendaftaran ya, untuk pembuatan akun, baik itu untuk P3K guru, P3K teknis, kemudian juga sekolah kedinasan. Sehingga setelah kita itu membuat akun SSCASN, berikutnya kan di sini kita login ya, login menggunakan nick dan juga password yang sudah kita buat. Yang namanya portal itu adalah kita itu sebagai rumah awal ya untuk melakukan pendaftaran. Setelah kita di sini membuat akun, kemudian kita login, kemudian disinilah kita itu memilih dari portal ini. Apakah kita itu ingin mendaftar dalam P3K teknis, kemudian apakah P3K kesehatan ataukah juga P3K Kemenak? Apakah kita ingin mendaftar di P3K Kemenak ataukah kita ingin mendaftar P3K ini adalah untuk SSCASN CPNS, atau kita ingin mendaftar yaitu SSCASN sekolah kedinasan dan juga pendaftaran P3K guru. Jadi untuk portal pendaftaran P3K guru, kemudian teknis, nakes, Kemenak, CPNS dan juga sekolah kedinasan ini menggunakan satu portal yang sama, yaitu sscsnbkn.go.id. Nah, selanjutnya di sini setelah saya bertanya, ketika teman-teman di sini kasusnya ini kan kebanyakan yang bertanya di kolom komentar itu sudah memiliki akun SSCASN. Misalkan sudah pernah mendaftar entah itu P3K teknis atau mungkin juga P3K tenaga guru yang mana tidak mendapatkan formasi, ingin mencoba untuk mendaftar P3K Kemenak ya atau Kementerian Agama. Nah, di sini hal tersebut sudah saya tanyakan sebenarnya kepada GTK Kemdikbud, yang mana di sini saya sampaikan saya sudah memiliki akun SSCASN untuk pendaftaran P3K guru Kemdikbud kategori pelamar umum. Selanjutnya saya di sini tidak bisa memilih formasi dikarenakan instansi saya ini tidak membuka formasi untuk pelamar umum. Saat ini pendaftaran P3K Kemenak ini sudah dibuka. Saya mencermati cara daftar P3K Kemenak dari juknisnya juga melalui pembuatan akun terlebih dahulu. Jadi untuk mendaftar P3K Kemenak itu terlebih dahulu juga harus membuat akun. Kemudian pertanyaan saya, mengapa pada menu akun SSCASN saya tidak ada pilihan untuk mendaftar sebagai P3K guru Kemenak, adanya P3K teknis untuk saat ini. Yang kedua, jika saya membuat akun SSCASN lagi untuk daftar P3K Kemenak, ada notifikasi nick sudah terdaftar di SSCASN. Kemudian apakah saya bisa menghapus akun SSCASN supaya bisa mendaftar P3K Kemenak? Maka di sini untuk balasannya ini sampai sekarang sudah berjam-jam belum balas, namun di sini diberikan tanda jempol teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita mencermati yaitu dari juknis P3K Kemenak yang baru saja dipublish ya beberapa waktu yang lalu,
Intinya sama dengan penjelasan yang di depan sudah saya sampaikan, bahwasanya di sini untuk tata cara pendaftaran P3K Kemenak ini adalah teman-teman harus membuat dulu akun SSC-ASN. Nah, di sini pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online dan juga mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan juga ketentuan pada laman resmi sscasnbkn.go.id. Nah, ini teman-teman, jadi kita harus membuat akun SSCASN dulu. Setelah itu kita memilih formasi. Di sini kita hanya bisa memilih satu formasi ya. Jika ada kesalahan maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Nah, jadi di sini nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki akun SSCASN untuk mendaftar P3K Kemenak, ini adalah juga kita harus menggunakan SSCASN ini. Kita nggak bisa membuat akun baru dikarenakan kalau misalkan kita membuat akun baru nanti akan ada notifikasi bahwa nick kita ini sudah pernah terdeteksi terdaftar di SSCASN. Sementara itu, kalau misalkan kita ingin mereset atau menghapus akun SSCASN untuk pendaftaran P3K Kemdikbud kemarin, itu nggak bisa. Jadi kita harus memakai akun ini. Jadi untuk penguatan pertama yaitu bahwa untuk pendaftaran P3K Kemenak kita harus menggunakan akun SSCASN yang sudah pernah kita buat. Inilah untuk yang pertama ya. Kita lihat dari juknisnya. Kemudian yang kedua, misalkan di sini ijazah saya itu adalah S1 ya, S1 Pendidikan Agama Islam. Jadi ijazah saya S1 Pendidikan Agama Islam. Saya kemarin ingin mendaftar P3K untuk pelamar umum di Kemdikbud, ini sudah nggak ada formasi untuk pelamar umum. Maka saya akan mencoba untuk melamar yaitu guru akidah akhlak ya. Ini adalah berada di kantor wilayah yang di sini banyak sekali teman-teman untuk formasinya. Namun teman-teman ketika memilih formasi di sini nanti juga harus perhatikan dulu bahwa di sini ada rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi CP3K di lingkungan Kemenak. Nah, di sini ada yaitu kategori formasi untuk XTHK2. Ini adalah jadi kalau misalkan di sini ke bawah ini adalah untuk alokasi formasi untuk XTHK2. Kemudian kalau misalkan teman-teman dari honorer atau pegawai non ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka di sini juga teman-teman lihat ya untuk di bagian tersebut ini masih untuk XTHK2. Kemudian di sini untuk kementerian yang non ASN, coba kita lihat ini adalah untuk non ASN. Jadi kita lihat klasifikasinya adalah untuk formasi non ASN Kementerian Agama. Jadi di sini kan ada 3 kategori peserta ya, yaitu dari THK2, kemudian juga dari non ASN Kementerian Agama, kemudian juga dari untuk formasi lainnya. Nah, misalkan untuk formasi lainnya itu adalah seperti yang ada di sini. Nah, untuk formasi lainnya coba kita cek lagi ya. Nah, inilah untuk formasi lainnya teman-teman. Jadi untuk formasi ini sesuaikan dengan kategori peserta kita itu masuk dalam yang mana. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah mantap untuk menentukan formasinya, sekarang kita pilih. Nah, sekarang coba teman-teman bisa login ke akun sscasnbkn.go.id, kita masukkan nick dan juga passwordnya, kita klik masuk. Setelah teman-teman membuat akun SSCASN atau sudah pernah memiliki akun SSCASN, maka berikutnya di sini kita kan terbaca ya untuk nicknya. Kemudian di sini untuk Anda akan mendaftar sebagai apa? Kita ingin mendaftar di P3K Kemenak, namun di sini untuk pilihannya ini hanya ada pilihan yaitu teknis saja. Apakah untuk mendaftar di P3K Kemenak ini juga menggunakan yang teknis ini? Padahal di sini untuk guru itu nggak ada ya. Kita ketikkan manual juga nggak ada. Adanya adalah P3K teknis. Nah, sepertinya memang di sini kemungkinan pertama itu adalah dikarenakan untuk sistem dari SSN belum upgrade ya. Jadi belum muncul untuk P3K Kemenak. Namun di sini kalau misalkan kita melihat bukti dari SPF, maka memang nantinya juga seperti ini. Untuk P3K Kemenak di sini nanti kita mendaftar lewat teknis ya. Coba kita cek pada sscasnbkn.go.id pada bagian simulasi pemilihan formasi. Kita masuk ke SSCASN. Kemudian pada bagian ini kita bisa cek di bagian info lowongan. Nah, di sini kita pilih untuk jenis pengadaan, ini pilihannya hanya 2, yaitu teknis dan kesehatan ya. Kita pilih yang teknis karena di akun kita hanya ada teknis. Instansinya di sini kita langsung pilih yaitu Kementerian Agama. Nah, di sini instansinya di sini adalah Kementerian. Nah, ini Kementerian Agama kita pilih. Kemudian untuk tingkat pendidikan misalkan ini adalah untuk S1. Kemudian di sini untuk pendidikan misalkan S1 Agama Islam misalkan.
kita cari. Setelah berhasil kita cari, di sini masuknya adalah untuk teknis ya. Ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ternyata memang benar untuk Kementerian Agama itu kita bisa pilih di bagian teknis ya. Ahli pertama pengembang teknologi pembelajaran, ini adalah di Kanwil Provinsi Kalimantan Timur. Ini ada 12, ini adalah S1 yang dipersyaratkan. Ini adalah juga yaitu S1 PAI. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita buka pada bagian periode pendaftaran. Kita klik di bagian, kita cek di bagian periode pendaftaran. Apakah memang benar di sini kita masuk P3K teknis untuk mendaftar P3K Kemenak. Inilah rangkaian pendaftaran untuk P3K teknis semuanya. Nah, di sini kita ketikkan yaitu Kementerian Agama ya. Kementerian Agama ini jenis pengadaannya P3K teknis, dibuka 21 Desember, ditutup Jumat 6 Januari. Pengumumannya kita diarahkan menuju ke kemenak.go.id. Berarti di sini dengan ijazah saya yang S1 PAI, kemudian saya termasuk XTHK 2, saya ingin melamar sebagai ahli pertama guru akidah akhlak yang ada di adalah misalkan di Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di sini formasinya cukup banyak ya, ada 15, maka di sini kita milih formasi, kita sesuaikan. Nah, di sini setelah kita pilih P3K teknis, kemudian kita pilih formasi. Kemudian di sini kita pilih untuk instansinya. Berarti setelah kita P3K teknis, kita pilih instansinya karena kita ingin mendaftar di Kemenak. Ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Jenis formasinya ini adalah umum. Kemudian kita klik pilih. Selanjutnya di sini akan otomatis terkunci. Ini sedang mencari untuk jabatan lokasi kerja. Nah, kemudian kita pilih pendidikan saya. Nah, pendidikan saya tadi kan S1 PAI ya, S1 PAI, maka saya itu termasuk dalam STHK 2. Berarti saya masuk dalam rumpun itu. Kita pilih pendidikan, maka di sini saya pilih yaitu S1 Pendidikan Agama Islam. Kemudian akan difilter untuk jabatannya yang dibuka. Ini adalah ada ahli pertama, arsiparis dan lain sebagainya. Inilah tadi guru akidah akhlak ya. Lokasi formasinya yaitu Jawa Timur. Kanwil, ada Kanwil Kementerian Agama. Nah, saya pilih yang ini misalkan. Nah, selanjutnya kita tinggal melengkapi data-datanya. Jadi begitulah teman-teman untuk melakukan pemilihan formasi manakala kita sudah memiliki akun SSC ASN. Jangan lupa kita sesuaikan dengan kategori kita ya. Disesuaikan apakah kita itu kategori XTHK 2 atau juga kita kategori. Ini adalah untuk nanti formasi-formasi yang bisa dilamar oleh XTHK 2, kemudian formasi-formasi yang bisa dilamar oleh non ASN Kementerian Agama dan juga pelamar lainnya. Karena dalam juknisnya di sini disampaikan bahwa terdapat 3 kriteria pelamar. Yang pertama XTHK 2, kemudian pelamar non ASN Kementerian Agama dan juga pelamar lainnya. Tentunya masing-masing kategori pelamar ini bisa memilih formasi sesuai dengan kategorinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.